Itu juga kan dikasih tetap sisa, ya kan? Asma juga dikasih udara kan ya, nggak ditutup sama sekali. Padahal gratis, tapi kalau paru-parunya disempitkan dikit. Nah, kita pun sama. Kalau kita udah periksa nih, saya punya tabiat sombong, saya punya tabiat ria, saya senang dipuji. Tiap ketemu orang muji, saya kumat. Apa yang harus kita lakukan? Jauhi orang-orang yang mau muji. Itu tahap awal kalau pengen sembuh dari alergi. Kita jangan biasakan nih, tadi diceritakan ceramah seperti ini. Tiap ceramah diperiksa. Dengan ceramah jadi ujub. Banyak yang ngangguk jadi ria. Memang ceramah dianggap bagus, tapi hati rusak. Makin banyak orang, makin sombong. Obatnya apa? Berhenti ceramah. Bukan berhenti selama-lamanya. Sambil kita kuatkan tauhid, mulai nanti ceramah lagi di 2 orang. Lihat nih, merasa ujub tidak, merasa sempurna tidak, naik ke 10 orang. Mulai dari kampung dulu yang kecil. Karena makin banyak yang mendengar, makin beda hati itu. Beda. Saudara diundang ceramah di gubernuran, kenapa jadi bangga? Di Cikemeh Allah yang menilai, dan di gubernuran juga ternyata ceramah di sana tuh didengar oleh para pengurus itu, WC umum di sana. Kadang beda. Nanti ceramah di menteri beda. Padahal menteri ya sama, yang ditutupi itu aibnya ya. Nanti di Mabes TNI, Mabes, wow itu kumpulan beda. Itu berarti udah kumat tuh penyakitnya. Padahal sama aja. Di sini Allah yang menilai, di kampung Allah yang menilai, di istana negara Allah yang menilai. Kalau beda-beda itu berarti memang kita suka sekali kepada topeng. Karena yang dipakai itu di Mabes kan topeng, ya kan? Di sini juga sama, topengnya kopiah begini. Bukan tidak boleh hadir, tapi harus, oh ya, saya tahu nih penyakit. Nanti disebut-sebut, maaf ya, nanti saya ceramah di kementerian. Saya diundang oleh Dewan mah, ya Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, ya. Nah saudaraku sekalian, itu berarti kita udah kena ujub, ria. Itu normal pada umumnya, tetapi tidak normal kalau ini memakan diri kita. Lalu ada yang ngundang di mana ya teh? Eta di daerah Cikemeh, sama para pemuda yang gagal masuk SD. Ceramah didinya ek naon? Hubungan naonan pisan. Allah tahu persis tuh. Dia ngebeda-bedakan orang. Kita kan nyangkanya di tempat gede menghasilkan gede, padahal dikasih penyakit habisnya gede. Nah saudaraku sekalian, ketemu nih orang-orang salaman, waduh diciuman tangan, beda. Asa membumbung, sing tarobatnya jangnya ngangkat. Padahal tangan ini penuh maksiat nih. Kalau jujur meriksa tangan, megang apa saja, megang siapa saja. Orang nyumin tangan maksiat, tapi karena nggak ngaku, periksa ini tangan apa aja kerjanya. Beres ceramah, balicet keluar, nggak usah disalamin. Punten, nggak sempet salaman, aman. Daripada kita hanyut dalam salaman yang ternyata itu bikin kita ujub. Selama salaman tuh sebetulnya bukan menikmati silaturahmi kan. Iya orang penting ya. Kadar ya, kada sok sing barokas ya. Wah. Memang kita teh sebetulnya mah pelawak, tukang ngabodor, tukang tipu, maaf ya hadirin. Hidupnya teh hanya tari topeng aja gitu. Gak asli, makanya gak pernah bahagia. Ayo hindari sekarang.
Yang centil-centil begitu yang bisa bikin penyakit. Kita menghindari bukan menghindari tugas dakwah, tapi kita menghindar persis seperti orang alergi menghindari duren karena dia alerginya kumat, bukan durennya haram. Nanti kalau sudah sembuh, sok makan lagi. Nah, kesadaran ini kurang. Kita mah hanyut saja dalam kebohongan, hanyut dalam kepalsuan, hanyut dalam tari topeng, main watak. Jadinya nggak asli. Inilah budaya munafik yang harusnya nggak boleh, karena nggak akan bahagia. Ingin bahagia mah lempeng we. Tekedah seueur hayang katingali lebih dari kenyataan. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, tolong periksa penyakit hatinya, kumatnya di mana? Kumatnya, tingkat kumatnya beda-beda ya. Nih, ceramah tuh beda-beda. Ceramah sedikit, ceramah banyak, ceramah di depan pembesar duniawi, ceramah di depan, beda-beda itu. Hati tuh beda-beda. Mana yang paling kronis penyakitnya hindari dulu. Nanti bertahap. Kan seperti itu. Kalau orang mau sembuh sembuh dari disentri, asalnya makan cengek 1, udah makin kuat cabe ya, baru sambal. Tapi kalau makan box sekaligus bisa nggak ketahan sakitnya. Bagi orang yang ingin sembuh dari penyakit hati, harus tahu faktor pemicu penyakitnya. Boleh saya cerita sedikit pengalaman? Halo? Zaman dulu ya, zaman Allah menguji dengan topeng duniawi. Mun pergi teh, mungkin Pak Polisi juga udah tahu ya, kemana-mana datang kata, ada angin, kata Kapolres, siapkan helikopter, berumbung. Aduh, waktu saya turun di depan Mabes tuh, helikopter kan debunya kemana-mana Pak. Aduh, tukang dagang kiri kanan. Tapi dah asa gaya we zolim kasarerea teh. Pergi waduh pada nyisi. Dulu mah asa gaya, pikir-pikir dikawal. Itu kan penjahat dengan pejabat tuh rada sama. Dikawal Pak. Betul tidak? Mau buka pintu coba yang di borgol, dibukain pintunya. Pejabat dibukain, rada mirip. Kan 3 yang pakai sirine tuh ya. 1 pejabat, orang penting, 2 penjahat juga orang penting, 3 jenazah. Dipikir-pikir ya, orang pada minggir, padahal yang minggir tuh enaknya luar biasa. Kita asa gaya, orang lain enak, bener-bener ngebatu aja hati itu. Begitulah kalau haus, seneng kepada dispesialkan orang lain, cenderung keras hatinya. Kenapa? Keluar airnya Pak? Ya, polisi sieun ku cai saeutik mohon ai saeutik mah kagok cenah. Baik, maaf ya, memang ini agak terbuka di atasnya. Nah, hadirin, bahaya. Harus ada mujahadah, memeriksa di mana saya jadi riya. Kalau udah berbuat lalu orang berterima kasih dan kita jadi riya, pergi aja. Jangan beri kesempatan orang memuji. Kalau kita jadi juara, lalu nanti saudara akan mendapatkan penghargaan juara ketiga, dan kita tahu kalau sudah naik ke panggung penyakit kita adalah ujub, ria. Udah nggak usah naik ke panggung, nggak akan hancur kok dunia. Kita nggak dapat piagam itu, ya kan? Daripada kita kambuh kumat. Ini memang mujahadah yang rada jarang dilakukan kecuali orang yang benar-benar ingin punya hati bersih. Cari titik-titik kumatnya penyakit hati kita dan jauhi untuk menyehatkan hati. Pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan? Bersama kita ini Pak Suhanda dengan berapa orang Pak? 52 orang. Babin Kamtibmas Bintara, pembina kelurahan atau desa. Kok nggak cocok dengan ringkasannya apa tadi? Babin masyarakat. Tapi iya. yang tugasnya di kelurahan atau di pedesaan kalau di kabupaten. Oh, ini untuk wilayah Polresta Bandung Barat. Polresta Bandung Barat. Berapa semua petugasnya? Petugasnya semua untuk Babin Kamtibmas 52. Kemudian staf Bina Mitra 10 orang. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Kenapa dibawa ke sini? Apa salah saya? Kemarin Pak Bandi sudah cerita. Bapak-bapak polisi, bapak di akhiratnya lebih berat hitungannya. Kalau saya lihat di sini bakal meninggal semua nih polisi ini. Sama dengan santri yang hadir. Saya juga. Tapi model ustadz, model polisi, model yang diberikan oleh Allah sepertinya diberi sedikit kelebihan. Itu tuntutannya juga banyak. Semua orang tergelincir cuma satu sebabnya. Sudah tahu Pak? Cinta dunia. Barang siapa yang senang sama duit, senang sama pangkat, senang sama jabatan, senang sama penghormatan, senang kepada penghargaan, senang kepada imbalan, hampir dapat dipastikan susah ikhlasnya. Padahal tanpa kita inginkan juga bakal datang. Kalau kita benar-benar lurus, datang. Rezeki bakal datang, demi Allah pasti datang. Kemuliaan pasti datang sendiri. Kalau kitanya lurus, lempeng, berbuat sesuatu, kalau bisa mah seperti matahari, hanya memberi. Hanya lagu ini. Hanya memberi, tak harap kembali. Nggak usah dilihat. Nah itu temulang tarima. Lakukan aja, udah pasti dilihat Allah, pasti. Selama ini aja cukup, iya kan? Halo? Teu ikhlas wae cukup, masa ikhlas enggak cukup? Infotainment, ya, ada alergi ada. Nah, udah lihatnya ke sini, nggak usah lihat kamera, Pak, dan nggak akan ditayangkan. Ya. Pak, ini kepada saudara-saudara, pokok nama cinta dunia, hubbud dunia, ra'su kulli khati'atin. Pamitos resep karena pangkat, sieun teu naik. Kalem aja, dan nggak mungkin naik semua, ya. Maksudnya nggak mungkin jadi Kapolri semua, nggak mungkin. Seangkatan tuh ada takdirnya masing-masing. Bapak teman masuk dulu apa namanya sekolahnya teh naon ente? Akabri. Nggak mungkin jadi jenderal semua, mustahil, kebanyakan. Sekarang aja kebanyakan. Ada yang mentok di apa, terus ada yang ketembak malah karena ke Ibtu ya. Betul Pak. Teman saya yang Akabri juga, saya nggak jadi, beda takdirnya ya. Gak usah pusingkan pangkat, mader aja jadi polisi yang benar. Tapi gaji sedikit, biarin. Gaji sedikit. Dan rezeki dari Allah mah tidak terikat gaji. Kalau terikat gaji mau udah pada meninggal dari dulu polisi dan keluarganya ya Pak. Sama santri di sini juga udah pada meninggal. Kalau ngandelin gaji. Dan rezeki dari Allah mah luas. Makanya jangan terlalu musingkan gaji. Tapi bagaimana rezeki anak saya? Emang itu anak bapak? Iya anak saya, bikinan bapak. Boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Itu anak teh bikinan Allah Pak. Tugas kita mah bukan mikirin rezeki anak. Jadi contoh bener nggak buat anak? Bisa membuat anak kenal Allah, patuh ke Allah nggak? Itu dah ada rezekinya. Jadi bapak udah. Kalau musim mutasi di kantor, tenang aja. Tugas di sini Allah yang ngasih rezeki, tugas di Papua Allah yang ngasih rezeki. Gimana kalau di sana saya meninggal? Emangnya meninggal di Papua aja? Di sini juga pada meninggal.
Meninggal mah bukan karena tugas, meninggal mah karena satu, waktunya habis. Berapa banyak polisi yang meninggal dalam tugas? Dikit kan Pak? Kebanyakan meninggal biasa aja kayak gini. Ada yang keselak meninggal, ada yang terpeleset. Meninggal mah gak ada urusan dengan tugas. Meninggal mah cuman satu, apa? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Cuman waktunya aja. Jadi nggak usah pusing. Wah, teman saya punya setengah naon. Jangan capek mikirin rezeki teman. Tiap orang ada garisnya. Penting mah halal, barokah, beres Pak. Tenang. Kalau nggak barokah, nggak halal, capek. Mau apa? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah capek, hati capek, ya kan? Betul Pak? Ini teh nggak apa-apa dinasihatin begini Pak. Salah tuh udah pakai kesini. Bapak mau tahu rahasianya supaya masyarakat kena hatena? Hati itu hanya bisa disentuh oleh hati Pak. Nggak bisa disentuh oleh otot. Coba Bapak nanti coba ke masyarakat. Sok sayangi saya. Sayangi saya. Tuh. Nggak ada yang bisa membuat orang suka ke kita selain hati kita. Mungkin ada, wah polisi gagah ya kasep, sebentar Pak. Ketika ketahuan adat kita jelek, mual. Jadi dekati masyarakat itu oleh hati. Bagaimana ngedekatin oleh hati? Yaitu dengan tanpa pamrih, itu kuncinya, bersih. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, pasti gak kemana-mana. Kalau takdirnya kita dapat rezeki, ngejar itu rezeki, ngejar, demi Allah ngejar. Kalau takdirnya kita bakal dihormati, ngangkat sendiri, tanpa kita pikirkan, tanpa kita cari, ngangkat. Tugas kita mah bener aja, sikapnya bener, lulus. Gak apa-apa, gak usah terlalu mikirkan rezeki. Tenang aja, dulu aja waktu bayi gak mikirin rezeki, jadi bayi. Ya, Bapak dulu bayi bukan? Atau langsung segede gini? Bayi. Persoalan mah sekarang mah lebih enteng di zaman kita bayi. Bayi mah gak ada tenaga, gak ada ilmu, gak ada pengalaman, gak tahu apa-apa. Demi Allah cukup rezeki, iya kan? Ini teh benar nggak sih hadirin? Masa nggak yakin? Dan puluhan tahun sampai detik ini cukup. Masa masih curiga terus? Ada yang mau pensiun nih Pak Polisi? Tenang, pensiunan ke milik Allah ya. Oh itu ada grup mau pensiun kelihatannya. Auranya aura mau pensiun tuh. Halo Pak, dari mana Pak? PJB? Oh, PLN ya. Mau pensiun Pak? Tenang, belum tentu Bapak pensiun. Mungkin meninggal sebelum pensiun ya. Ingat pensiun saja sudah stres. Tenanglah Pak. Pensiunan juga milik Allah, ya kan? Nggak mungkin Allah jadi jahil sama pensiunan. Dan belum tentu pensiun Pak. Ada yang pensiun 3 tahun lagi, ternyata 2 bulan kemudian meninggal. Tenang. Kenapa jadi stres? Hadirin, makanya bapak-bapak miliki kunci 5 jangan. Masih ingat teman-teman? Satu apa? Kalau punya kebaikan jangan ingin diketahui orang lain. Maksudnya nggak usah dibeber-beber kebaikan kita. Berbuat mau berbuat aja. 2, teman-teman, kalau berbuat kebaikan jangan sibuk ingin dilihat orang. Ada orang, gak ada orang, lakukan kebaikan itu. Kalau dilihat orang semangat, gak dilihat gak semangat, pasti bukan karena Allah tuh gak ikhlas. Karena lihat orang. 3, diapalin nih Pak. 1 apa deh? Jangan ingin diketahui. Orang tahu ya gak apa-apa. Tapi kita mamer-mamerkan kebaikan kita gak usah. Allah udah lihat kok. 2, jangan ingin dilihat orang. Ada orang, gak ada orang. Yang lihat berpangkat, yang lihat gak punya pangkat, lakukan saja.
ada apa ini? Bocor. Karunya masjidnya bocor. Dah, Dek, nggak apa-apa, Dek, hanya air. Adek duduk aja di sana. 3, apa? Jangan ingin dipuji. Puji caci sama dengan ember jatuh, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, Pak. Telah terpilih. Apa tadi Pak namanya? Babin Kamtibmas terbaik. Nah, biasa-biasa aja. Cuman ngomong gitu aja ya enggak. Terus nanti dikasih kertas yang digambarin. Hanya kertas. Piagam, ini kita sok bangga sama piagam ya, cuman kertas. Saya juga dulu tukang ngumpulin yang begitu, Pak, nggak bisa dimakan tuh piagam. Toh kalau ada yang menghargai ya senyum aja, ingat yang tadi. Allah nutup-nutupin aib, dia belum tahu dosa saya, tukang maksiat. Astagfirullah. Jangan ingin dihargai. Tidak usah, wah ada Pak Polisi datang. Silakan, jangan, biasa. Makin ingin dihargai, makin jelek akhlaknya. Saha Bapak. Iya saha Bapak. Sudahlah, capek. Ieu teh kolot mohon Pak katingali tina huis. Mana yang capek, udahlah. Biasa-biasa aja. Makin ingin dihargai, makin tidak bermutu, makin ingin dispesialkan. Balanya ente polisi, namanya jeruk dipahalkeun. Apa kata Adeda yang beli jeruk itu? Ada kan polisi, ini jeruk kenapa asam? Kata tukang jeruk, Bapak beli berapa kilo? Saya beli 3 kilo. Kata tukang jeruk, saya 5 karung Pak. Dalam terakhir, jangan ingin dibalas budi. Tos lakukan, lupakan. Teu naon. Tidak berterima kasih teu naon. Teu ngahargaan gak apa-apa. Enak aja. Enteng, pasti ada tuh balasannya. Gak akan meleset, Pak. Gak bisa dihalangi balasan dari Allah buat orang ikhlas. Gak ada yang tahu, nanti Allah ngasih tahu. Mau dilihat atau enggak oleh atasan lewat, Allah pasti lihat. Wa kafa billahi syahida. Beres? Silakan, ada pertanyaan. Kalau udah ikhlas Bapak enak, Pak. Orang yang enggak ikhlas tuh enggak enak. Hidupnya selalu dalam kegelisahan dan sakit hati. Sebentar kok jadi manusia mangga lama, ya. Dan mati juga nggak dibawa apa-apa selain amal soleh. Coba Bapak meninggal nanti ke kuburan, mau bawa apa? Mau bawa pistol? Bawa borgol, malah lebih serem ya enggak? Enggak. Yang punya pabrik semen mau dicor? Nggak mau. Enggak lah, nggak dibawa. Dunia mah nggak dibawa kemana-mana, nggak dibawa. Demi Allah, hanya dah beres. Saya mah jadi polisi teh ngontrak terus, biarin. Yang paling penting berteduh. Malu teman-teman saya udah punya rumah, tiap orang ada garisnya masing-masing. Jangankan sekantor, adik kakak aja beda-beda rezekinya. Sekian baik. Enak hidup seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Kelihatan wajahnya sekarang lebih cerah, Pak. Iya enak. Tong capek mikiran batur. Harus belajar dari tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Lain manehna ya. Cuman titipan. Baik. Tidak ada yang mau nanya? Bapak mau menyampaikan sesuatu Pak Suhanda? Cukup sekian. Wah, Haji Pandi, alhamdulillah. Terima kasih ini kehadirannya. Saya bersyukur, takdir ini pasti Allah yang ngatur, yang dapat pahala, yang menjadi jalan pertemuan ini terjadi. Al-Fatihah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Wahai yang maha tahu segala-gala yang tersembunyi dan yang nyata, berkahilah majlis ini ya Allah. Engkau yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini. Engkau maha tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Duhai Allah, ampuni sebusuk apapun, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hapuskan ya Allah senista apapun, sekotor apapun aib-aib dan masa lalu kami. Bersihkan kami ya Allah. Berikan kesempatan umur yang tersisa ini menjadi umur yang bersih, umur yang berkah. Engkau tahu hati kami selalu gelisah. Hapuskan cinta dunia di hati kami ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang membuat hidup kami sakinah. Jauhkan dari diri kami apapun yang Engkau haramkan ya Allah, yang meracuni diri kami, meracuni keluarga dan keturunan kami. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk berbuat taat padamu, dan jauhkan dari kami segala sesuatu yang membuat kami bermaksiat padamu. Ya Rob, golongkan kami menjadi orang yang selalu nikmat beribadah, yang rizkinya rizki halal barokah. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang doanya Engkau ijabah, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang Engkau pelihara dari fitnah, dari bala musibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak yang budiman. Pupuk iman adalah ilmu. Jangan pernah jauh dari majelis taklim. Puncaknya ilmu, puncaknya iman adalah la ilaha illallah, tauhid. Carilah ilmu yang bisa menguatkan tauhid kita dan membersihkan hati. Dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Tidak meleset, tidak tertukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.